Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nia dalam pembelajaran IPA. Tema 7 subtema 3 yaitu tentang magnet dan gaya gravitasi. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang gaya? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemarin kita telah belajar tentang gaya listrik. Ya, gaya listrik dibagi menjadi dua macam. Ada listrik statis, kemudian listrik dinamis. Hari ini kita akan lanjutkan dengan gaya magnet. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan gaya magnet dengan tepat, kemudian siswa mampu menjelaskan gaya gravitasi dengan tepat, dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Anak-anak perhatikan percobaan pada gambar tersebut ya. Nah, magnet dapat menarik skrup dan kunci karena terbuat dari besi. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Contohnya besi, baja, dan nikel. Kemudian benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah disebut paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet di sini dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik, kemudian gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu, dan magnet mempunyai 2 kutub. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda-benda magnetit diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Yang ketiga, magnet memiliki 2 kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi magnet disebut medan magnet. Kalian dapat perhatikan ya pada gambar tersebut. Kutub yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, kemudian kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2, yaitu ada magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam
adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Kemudian magnet buatan yaitu magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan ini terdiri dari beberapa bentuk. Nah, kalian dapat lihat ya pada gambar tersebut, bentuk magnet di situ ada magnet ladam, kemudian magnet batang, magnet O, magnet keping, magnet jarum, magnet silinder atau magnet tabung. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Magnet pada ujung gunting di situ ya. Magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Kemudian, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Kemudian, magnet juga dapat dijadikan sebagai hiasan yang bisa nempel di pintu kulkas. Magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Yang terakhir, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan lonceng. Selanjutnya kita akan pelajari tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Itu disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin berat gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi ini menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Contohnya, yaitu buah yang jatuh dari pohon selalu menuju ke bawah. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya ya yang mempengaruhi. Contohnya, anak-anak dapat lihat pada gambar tersebut, gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini dikarenakan gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Kemudian pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita, ya. Selanjutnya, gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek semakin kecil. Sebaliknya, makin besar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda, ya. Seperti kalian lihat pada gambar. Kemudian, gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan yaitu alas sendal dan alas sepatu dari bahan karet untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Kemudian contoh yang kedua, ban motor atau mobil dibuat bergerigi dan beralur
untuk memperbesar gaya gesek terhadap jalan, sehingga mobil tidak selip dan tidak tergelincir terhadap jalan. Jika tidak ada gaya gesek, maka rem tidak berfungsi dan kendaraan akan sulit dihentikan. Contoh yang ketiga yaitu gaya gesek antara ujung pulpen dengan kertas dapat membuat tinta keluar di kertas. Contoh selanjutnya, gaya gesek antara kaki dengan lantai. Kemudian, contoh gaya gesek yang merugikan, ya, selain menguntungkan, gaya gesek ini juga dapat merugikan. Nah, contohnya yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Contoh yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Agar tidak cepat rusak, maka diberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh selanjutnya, ban mobil sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.